Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jabo di podcastnya Rono Rene Kalak Karo. Dalam episode ini kita kedatangan narasumber di mana beliau adalah koordinator Maghrib Mengaji di Masjid Al-Alim Kolam Jaka. Beliau ini jadwalnya padat, jadi dalam episode inilah beliau baru bisa hadir di sini. Baik, langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Kam. Sehat Kam, Pak Jalil? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat kita Tetap semua. semangat bulan Ramadan. Tetap, insyaallah. Dengan izin Allah kita sehat-sehat semua. Amin. Pak Jalil ini kan koordinator Maghrib Mengaji di Masjid Al-Alim. Ya, benar. Kok mau? Kan capek. Jadi gini, saya sebagai guru, jadi merasa terpanggil lah. Di daerah kita ini, ya daerah sekeliling masjid ini termasuk non muslim yang lebih banyak ya daripada muslim. Jadi tergugahlah hati saya untuk mengurus Maghrib Mengaji ini. Ya, alhamdulillah sudah berjalan hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. 3 tahun. Artinya ini memang panggilan jiwa lah ya. Insyaallah, karena dasarnya pun saya sebagai guru kan. Atau honornya kayaknya besar nggak? Tidak. Lillahi Di sini ta'ala. semua yang kita jalani dengan ikhlas. Kita hanya sebagai mengkoordinir saja. Jadi kita panggil guru-guru yang layak mengajar Al-Quran. Kemudian ada beberapa program lah yang kita buat di sini. Di sini tidak mengharap apa-apa, dengan ikhlas hati. Kecuali ya gurunya ya kita perhatikan, walaupun tidak sebesar yang kita berikan, tapi mereka pun bersedia begitu, Pak Jabo. Jumlah murid Maghrib Mengajinya? Ya, sampai sekarang alhamdulillah murid kita hampir mendekati 100, Pak Jabo. Allahu Akbar. Banyak itu Pak Jalil. Ya, Banyak itu 100. itulah begitulah kira-kira. Karena yang datang itu bukan di sekeliling masjid saja. Ada yang dari gang, mungkin yang dari gang dekat Mitra Husada, dari gang Maju. Mungkin mereka melihat kegiatan Maghrib Mengaji ini luar biasa. Kalau sudah mulai habis asar, anak-anak pada ramai lah di 100 murid Maghrib Mengaji dengan seusianya kategorinya masing-masing. Itu kan dengan yang lasak segala macam, enggak susah itu. Jadi gini Pak Jabo, kita dalam Maghrib Mengaji ini kita bagi beberapa season ya. Kita bagi beberapa season. Ya, yang pertama itu tingkat Iqra. Tingkat Iqra ini kita laksanakan setelah sholat asar. Setelah sholat asar Sampai jam 6 jumlah sore. kuotanya anak murid Anak Iqra lebih banyak ini. lebih banyak. Lebih banyak. Jadi sekitar kemarin kita data itu sekitar 50-an orang itu Iqra. 50 untuk Tapi alhamdulillah Pak Jabu sudah meranjak masuk Al-Qur'an mereka. Alhamdulillah. Iya, jadi di sini Ada target dari mulai Iqra naik Quran tuh ada target manajemen? tidak, kita belum ada target, tapi alhamdulillah nggak ada target, tapi dengan semangatnya anak-anak, orang tua murid mendukung ya. Sekarang mereka belum TK aja sudah banyak yang Al-Qur'an Pak Jabu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Dengan berkah mungkin ya, keberkahan itu ada dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak ada bayar speser pun Pak Jabu. Gratis. Gratis. Alhamdulillah ini gratis. Kemudian dari mana dananya? Ya alhamdulillah ada jamaah kita yang berbaik hati. Kemudian ada juga donatur kita yang memberikan ala kadarnya lah. Itulah yang kita jalankan Pak Jabu. Berarti Kita di situ putar-putar. ada dia donatur tetap, ada donatur yang Yang tidak tetap. tidak tetap. Tapi selama kita jalani sudah 3 tahun, mereka pun ya honornya pun tetap. Dan dari mana kita nggak tahu, Allah yang memberi itu semua.
Jadi ini sudah beranjak ke tahun keberapa ini? 3. Tahun ketiga, Berarti sekitaran di tahun berapa mulainya? sekitar 2019 Pak Jabu. 2019. Dulu sejarahnya Pak Jabu kan kita awalnya dulu anak-anak tidak banyak kegiatan keadaan corona ya. Kan kebanyakan anak-anak kita hanya di rumah ya. Di rumah saya berpikir kalau beginilah pendidikan anak-anak ini bahaya kan. Jadi kita berinisiatif, kita diskusi sama ketua BKM, sama orang tua murid, kita buka sajalah. Namun kita tetap jaga protokol kesehatan awalnya ya. Alhamdulillah jalan-jalan kita buat seremonial, wisuda. Karena di sini ada beberapa program Pak Jabu. Program yang pertama tadi Iqra. Dari asar sampai jam 6 sore menjelang maghrib lah kita bilang. Setelah maghrib kita lanjutkan itu Al-Quran. Al-Quran ini berkategori juga ada tahsin, ya, ada tahsin. Kemudian yang setelah masuk dari Iqra ke Al-Quran masih melancarkan bacaan begitu Pak Jabu. Kemudian yang ketiga itu ada tahfiznya juga. Ada tahfiz. Ada tahfiznya itu kita laksanakan di pagi hari Pak Jabu. Habis sholat subuh. Habis sholat subuh. Alhamdulillah anak-anak kita antusias. Mungkin Jadi ya. gak ada yang ngantuk setelah subuh itu Ya tetap. biasalah. Semangatnya tetap. Soal mengantuk itu ya manusiawi kan. Tapi tetap kita support, kita hubungi orang tuanya. Alhamdulillah sekitar 20 orang Pak Jabu setiap subuh kita didik tahfiz. Kemudian hasilnya alhamdulillah anak-anak tuh ada yang hafal 2 juz, ada yang hafal 3 juz, ada yang mau 1 juz begitu Pak Jabu. Jadi murid tadi yang lebih kurang 100 anak didik itu free, gratis, tidak gratis, ada bayar apapun. tidak, Sementara gurunya tetap kita bayar. kasih cuman ya nominal tidak begitu besar, tapi alhamdulillah mencukupi lah. Jadi artinya sebelum maghrib mengaji dibentuk, kegiatan orang itu kan asal. Jadi semenjak sudah dibentuk ini perubahan yang signifikan sama anak-anak kita maghrib mengaji ini apa itu? Ya alhamdulillah mereka setelah ada kita buat maghrib mengaji ini mereka tahu waktu Pak Jabu. Mereka tahu waktu bermain, tahu waktunya ngaji. Kemudian kepedulian orang tua di sini itu luar biasa. Di kolam Jadi Jakan. kolam Jakan luar biasa. Saya salut sama kawan-kawan semua yang di sini. Jadi kepeduliannya itu tidak kepada anaknya sendiri Pak Jabu. Ya, anak kawan anak dia juga, anak kita anak dia juga. Jadi sama-sama di sini membimbing anak-anak. Hanya mengarah-arahkan pun kadang kita lagi naik kereta, azan sudah berbunyi, ayo sholat, begitu Langsung dia. pergi bergegas. Langsung bergegas. Anak-anak pun alhamdulillah kita bilang ini ke depan bisa jadi lingkungan ini jadi lingkungan Islami lah kita bilang. Berarti tadi kan dia anak Iqra 50. Iya. Yang tahfiz ada 20 orang. Tahfiz ada 20 Iya, orang. yang Al-Quran ada sekitar 30 orang. Jadi dia Iqra, khatam, naik Quran. Naik Ada acara entah buat gimana? Ya selama ini kita buat Pak Jabu. Jadi ada seremonial istilahnya yang tahfiz itu kalau udah 1 juz kita buatlah acara syukuran. Yang Iqra itu naik ke Al-Quran kita buat syukuran. Sekali jalan dia. Kita kasih penghargaan Pak Jabu kan. Kalau yang dari Iqra ke Al-Quran itu kita kasih hadiahnya berbentuk Al-Quran. Kalau ada rezeki lebih kita kasih uang jajannya. Kemudian yang tahfiz kalau udah 1 juz kita selempangi dia Pak Jabu. Kita selempangi dia. Kita buat acara seremonial juga. Katanya Pak Jalil ini setiap tahun itu bawa anak-anak mau dia Iqra, mau dia tahfiz, mau dia Quran itu sampai ke Brastagi. Iya betul. Itu maksudnya kok sampai ke sana kan terlalu Jadi jauh, gini, biaya besar itu. Jadi begini Pak Jabu, ya sebagai penyemangat anak-anak ini ya, dia kan kalau kita buat di masjid aja artinya mereka kan bosan. Jadi ada inisiatif kita buat itu kalau nggak salah sudah ke-5 itu campnya.
Udah Ya, tahun kelima. ya. Al Halim Camp namanya Pak Jabu ya. Al-Halim Camp. Al Halim Camp pertama itu kita buat di halaman masjid. Perdana. Perdana. Yang kedua juga di halaman masjid. Yang ketiga baru kita buat di Sibolangit Pak Jabu. Sibulangit. Sibolangit itu kalau nggak salah di Scott Village. Tetap antusias anak murid Maghrib mengaji Iya. banyak. Banyak. Tidak mengutip apa-apa. Hanya kita suruh bawa, mereka hanya bekal beras sama Indomie sama telur. Selainnya kita biayai semua. Itu ditanggung sama manajemen masjid. Iya, Allahu alhamdulillah. Akbar. Kemudian itu pun entah dari mana-mana datangnya, mungkin Allah lah yang mengasih jalan itu Pak Jabu. Iya, Karena iya, kita iya. buat ini ikhlas hati kan. Di sana kita buat ada program kemarin terakhir kita buat di 2021 ya. Itu Tahfiz Camp namanya. Mm-mm. Kita buat di samping Tibrena itu. Nah, samping Tibrena. Tahun ini kan dekat ajaran baru. Iya. Ada anak-anak murid kita yang di masjid ini yang niat masuk pesantren. Alhamdulillah mungkin karena kita di sini terus kita didik anak dekat dengan Al-Quran. Tahun ini ada sekitar 6 orang ini Pak Jabu. 6 orang 6 orang berencana akan melanjutkan studinya di pesantren. di Sumatera atau di luar? Ada yang sampai ke Aceh Pak Jabu. Sampai ke Aceh. Ada yang sampai ke Aceh. Kemudian ada yang sampai ke Jombang itu 1 orang. Allah. Alhamdulillah sudah diseleksi. Mungkin karena kebiasaan kita di sini mengaji, menghafal, mereka langsung lulus. Alhamdulillah. Langsung lulus. Luar biasa, saya merinding kalau dengar ini. Kemudian ada rencana nih setelah Lebaran ini kita buat upah-upah lah yang mau berangkat ini. Yang mau berangkat Iya. menuju pendidikan pesantren Iya. itu mau ada Kita acara. upah lah supaya mereka semangat di sana kan. Jadi siapalah yang mau dipanggil tokoh besarnya lah di Medan? Rencana sih Pak Jabu kalau ada waktu dia ya donatur lah rencana kan. Kita kasih kesempatan kepada donatur untuk ngasih menyemangati anak-anak kita ini. Kalau ada waktu dia, kalaupun tidak nanti ya sekitaran sini ada ustadz lah. Minimal mendoakan mereka. Masjid Al-Alam ini terkenal dekat sama Pak Camat Medan Johor ini. Iya. Kok bisa segitu dekatnya sama Pak Camat? Sebenarnya tidak dekat Pak Jabu. Dulu mungkin camat yang dulu kita dekat karena kenal kan. Yang sekarang juga sudah kenal. Mungkin kita ajukan program-program kita ini, beliau pun merasa menarik. Dia bilang luar biasa, ini kegiatan bagus. Seperti contoh kemarin kita baru melaksanakan pesantren kilat. Iya. 3 hari. Itu peserta 80 orang Pak Jabu. 80 80 orang. Itu pun karena berbenturan dengan ada yang udah sekolah. Hmm. Kebetulan ada yang udah masuk sekolah. Tapi mereka masih memilih pesantren kilat yang 80 orang ini. Di masjid. Di masjid. Gratis kita buat Pak Jabu. Gratis. Pak Camat datang. Datang. Al-Alim ini apa bisa dibilang apa ya namanya? Masjid percontohan di Kecamatan Medan Johor. Iya. Mungkin kalau soal itu ya Ketua BKM mungkin sudah menjelaskannya ya. Karena kegiatan kita ini selalu full. Kemudian selalu kita posting ke media sosial. Mungkin ya pihak kecamatan melihat kita juga, wah ini Masjid Al-Halim begitu banyak kegiatan. Jadi dari situlah mereka menilai, maka masjid kita ini mungkin dipilih ya sebagai masjid percontohan di Kota Medan. Mudah-mudahan ini ya berjalanlah. Walaupun belum ada sampai sekarang respon dari Pemko. Kita sudah didatangi pihak Pemko ya, Sudah datang. tapi di semua masjidnya itu saya tanya-tanya belum Sudah ada surat Belum. pemberitahuan. Pemberitahuan sudah datang pun dari Kesra itu mendata kita apa saja kegiatan sudah datang, cuma realisasinya belum ada sampai sekarang. Artinya beginilah kepuasan batin Iya, itu mendidik anak supaya nggak jauh-jauh dari masjid
Iya, betul. Itulah salah satu program BKM ya, merangkul anak-anak di masjid. Walaupun di situ mereka bermain. Ingat saya waktu yang punya masjid datang, Iya. dulu masih sehat datang. Malah mereka menawarkan alat bermain seperti ayunan. Saya bilang dulu nggak usah dulu Pak. Nanti nggak ada yang menjaga. Artinya yang mewakafkan masjid. Mewakafkan yang masjid ini supaya anak-anak tertarik di sini Pak. Apa kira-kira? Artinya beliau ini setelah diwakafkan tetap peduli juga sama masjid. Tetap. Ya Tetap ada sekarang sumbangsi. dialihkan ke anaknya lah Bu. Maaf saya sebut namanya itu Bu Putri ya. Bu Putri ya. Putri ini anggota DPR Sumatera Utara ya. Allah. Jadi tetaplah komunikasi dengan ibu itu, mereka juga mendukung ya, walaupun nggak sebesar pun tapi tetap peduli. Nah itulah makanya kita bisa menjalankan program ini Pak Jabu. Berarti sudah jelas paparan tadi sama Pak Jalil udah ngasih masukan ke podcast kita ini. Terima kasih banyak Pak Jalil. Hanya waktulah yang membuat kita nanti jumpa lagi dalam episode berikutnya. Iya. Terima kasih banyak Pak Jalil. Sama-sama Pak Jabu. Pesan saya sedikit kepada orang tua maupun anak murid saya, marilah terus dengan semangat kita menjalankan program masjid ini, terutama di Maghrib Mengaji. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Itulah paparan dari koordinator Maghrib Mengaji di Masjid Al-Alim. Mungkin kita nanti akan lanjut di episode berikutnya. Kita hadirkan lagi narasumber kita di sini supaya bisa membuat kita lebih inspiratif dan kreatif. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.